Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama bulan Maret 2023. Ada banyak kejadian pada 2 bulan lalu yang terjadi, yaitu bencana gempa di Turki dan Syria. Sungguh memilukan hati kita dan jumlah korban kematian yang terjadi begitu banyak. Sungguh Bapak Ibu, tahun 2023 ini banyak hal yang tak terduga terjadi dan kita butuh penyertaan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita buka ibadah kita dengan berdoa. Bapa sorga yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, karuniailah kepada kami Roh Kudus-Mu agar tahun 2023 ini damai dan ketenangan hidup dari-Mu ada pada kami, sehingga kami semua dapat berdoa. Tuhan, luputkanlah seisi dunia dan bangsa-bangsa dari bencana, resesi, dan krisis, sebab hanya orang-orang hidup saja yang bisa bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, kami bawa kepadamu persembahan hulu hilir hidup kami, persembahan kasih, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, agar dapat dipergunakan jadi berkat bagi pelayanan kasih-Mu dan bagi pemberitaan Injil-Mu. Dan kiranya Tuhan mempercayai kepada kami benih-benih taburan, supaya kami terus giat bekerja di ladang-Mu dan terus berbaik selagi hidup. Kami buka ibadah ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami, penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam ibadah ini, biar Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, memberi kami kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menggerakkan ibadah ini dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu.
satu hal yang kami rindu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami menikmati bait-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu
Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan Engkau Tuhan melebihi
kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur, berterima kasih buat perlindungan penyertaan-Mu di dalam hidup. Sebab hari-hari ini Tuhan adalah hari-hari penentuan, di mana semasa menjelang berakhirnya masa pandemi COVID-19 ini, suatu tatanan baru dunia kehidupan telah terjadi. Kami percaya bersama Engkau, hidup di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, kami akan lebih dari pemenang. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah dari kota Bandung ini Tuhan, berfirman-Lah, berkati kami semua. Anugerahkan roh hikmat, pengertian yang benar akan Engkau di tengah-tengah kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Hari ini kita beribadah dari kota Bandung dengan kesempatan yang luar biasa. Hujan di kota Jakarta, juga sempat kita melayani di kota Surabaya juga hujan, di Bandung juga hujan masih turun. Segala sesuatu kita lihat seakan-akan menyeluruh keadaan seluruh negeri Nusantara sedang memasuki musim penghujan. Tetapi ada yang kalau kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk memperhatikan perubahan zaman, untuk bisa mengenali perubahan zaman. Di tengah musim hujan, biasanya jarang ada musim buah-buahan. Tetapi saya sudah melihat dari Surabaya, Jakarta sampai kota Bandung, meskipun musim dan cuaca hujan, saya masih bisa melihat putik-putik. Bahkan di rumah kami, di pohon mangga kami juga ada putik-putik buah mangga. Dan di kota Bandung ini saya juga masih bisa melihat putik-putik buah lengkeng. Artinya musim hujan ini mungkin tidak lama lagi, akan segera datang pergantian musim. Karena buah yang ada di seluruh wilayah Nusantara identiknya dengan musim panas, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang pengertian pesan Tuhan bagian ke-6, tentang 6 bulan penentuan dunia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ini sangat menarik. Karena itu kita masuki ke apa yang sudah dicatat, apa yang menjadi sejarah, apa yang terjadi di dalam kitab suci sebagai suatu pembanding dari pesan Tuhan, sebagai suatu pintu pembuka dari pencerahan Tuhan. Moga-moga semua kita bisa menangkap remah roh yang keluar dari khotbah ini, remah roh yang keluar dari pesan Tuhan di balik apa yang terjadi semasa bangsa Israel. Karena terjadi sesuatu pada saat itu, dan itu ditentukan oleh hitungan bulan dan tahun. Kenapa? Karena bernasib burukkah, menjadi kehancurankah, ataukah menjadi sesuatu yang ditransformasi Tuhan dengan keadaan lebih dari pemenang, itu ditentukan oleh masa-masa saat itu. Tetapi saat terjadi masa-masa di mana peperangan, di mana inflasi, di mana kesulitan, di mana deraan itu sedang terjadi, di mana masa penentuan itu sedang berjalan, sesuatu terjadi di sana. Apa yang terjadi inilah kita mau belajar secara sederhana, kita kupas, kita kaji, kita pahami sama-sama, kita teliti dan kita terapkan hal-hal yang datang dari Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya apapun yang terjadi, seisi dunia mungkin akan bergoncang, tetapi kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai yang ke-33. 2 Raja-Raja 6 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja.
sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, 'Berilah anakmu laki-laki, supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki.' Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, 'Berilah anakmu supaya kita makan dia,' maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannya pakaiannya, dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, 'Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini.' Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, 'Tahukah kamu bahwa disipulmu itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segeralah tutup pintu dan tahanlah dia, supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya?' Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, 'Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?' Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat suatu keadaan yang dihadapi oleh bangsa Israel ketika Ben-Hadad Raja Aram melakukan serangan. Memang segala sesuatu terjadi mesti ada pemicunya, Bapak Ibu. Kalau kita baca kitab suci, kita bisa menemukan catatan kitab suci sebelumnya. Ada perkara supranatural di mana Nabi Elisa menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya, dan sebelumnya juga ada serangan dari bangsa Aram ke Israel dan Israel mengalahkan bangsa Aram. Tetapi mengapa hari itu Ben-Hadad Raja Aram menyerang Israel? Karena Israel sudah ganti tampuk kepemimpinan. Jadi Israel itu sudah ganti tampuk kepemimpinan dari Raja Ahab ke Raja Yoram anaknya. Karena pernah ditawan oleh Raja Ahab, Ben-Hadad menyimpan suatu dendam. Ini mungkin yang dipercayai sebagai pemicu mengapa Raja Aram menyerang Israel. Dan ini dilakukan suatu pengepungan. Kita tahu di dalam sejarah peperangan, kalau sudah dikepung, itu segala sesuatunya terputus. Suplai makanan terputus, pintu gerbang ditutup, tidak ada lagi yang bisa keluar masuk. Dan kehidupan bangsa di dalam tembok pertahanannya hanya bergantung stok makanan, bergantung pada ketertiban, kedisiplinan rakyatnya. Dan ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Hal pertama yang kitab suci ajarkan kepada kita adalah datangnya masa kesukaran hidup. Jadi ini sesuatu yang tiba-tiba terjadi secara hitungan dan analisa yang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Baru kok Panglima Aram disembuhkan dan peperangan terakhir juga mereka kalah. Ngapain mereka datang menyerang lagi? Ternyata seizin Tuhan. Segala keadaan yang dianalisa oleh manusia, segala sesuatu yang kita perhitungkan nyaman, nggak akan ada masalah, sesuatu tiba-tiba terjadi. Mengapa dari awal Roh mengingatkan kepada saya untuk membaca tentang perubahan zaman, mengingatkan kepada umat untuk tetap berjaga-jaga di dalam doa, memahami apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan dan sesuatu yang akan terjadi di bawah kolong langit ini. Hari ini memang nampak bagi kita hujan,
dingin. Surabaya, Jakarta, Bandung, keadaannya gitu kok. Tapi bulir-bulir dari putik pohon mangga, kemudian pohon lengkeng di kota Bandung ini, kita bisa menangkap sebenarnya sesuatu bisa sekejap berubah seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kesukaran hidup tiba-tiba langsung datang. Dan apa yang terjadi di balik kesukaran hidup ini? Yang tadinya penduduknya, yang tadi rakyat Israel itu nyaman, cukup makan, banyak sukacita, dan kumpul keluarga dan enak, ibadahnya juga normal, semuanya baik-baik. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat semua orang tidak berdaya. Bukankah baru-baru ini kita juga hadapi pandemi COVID-19, dan 3 tahun yang lalu Tuhan pesankan kepada saya untuk menyatakannya kepada seisi dunia tentang munculnya kuasa kegelapan yang muncul dari bawah, di mana akan banyak kematian bagi seisi dunia. Lebih dari 5 juta manusia mati dalam masa 3 tahun ini. Dan lalu Tuhan pesankan kepada anak-anaknya untuk berdoa, berpuasa. Tuhan akan menghentikan, yang dihentikan Tuhan itu baru gelombang ketiganya. Jadi gelombang 1, gelombang 2-nya yang kita sudah pahami terjadi, itu membunuh banyak manusia. Yang ketiganya belum terjadi, dan itu ditahan Tuhan. Dan hari ini kita bisa melihat kelegaan seisi dunia. Bahkan saya tunjukkan satu video. Ini jalan lengkong kecil nih di kota Bandung. Jam berapa ini? 10 malam ya? 10 malam lebih masih suasana begini ramainya. Ini lengkong kecil nih. Wah. Bener-bener hidup ya malam minggu kota Bandung ya. Kulineran ya, wah, tenda-tenda bertebaran. Kuliner. Kami sempat semalam makan malam cukup malam, oleh karena mencari satu mangkok ronde, ya. Rondenya ini tidak ketemu karena jalannya sulit ditelusuri. Akhirnya ketemunya Pujasera, ya. Karena itulah rajinlah puja Tuhan, karena banyak Pujasera di kota Bandung ini, Bapak Ibu. Jadi sampai malam kami selesai makan malam di kota Bandung. Ternyata jam setengah 11 malam itu suasana masih cukup ramai. Selepas pandemi ini ada beberapa tempat yang dulu sepi, bahkan semasa Pastor William Serat lahir sepi. Malah di tempat yang sepi selama masa pandemi COVID-19 ini, saya kaget, saya sempat merekamnya. Kok jadi ramai? Ini satu tatanan dunia baru, merupakan efek daripada pandemi COVID-19 di kota Bandung. Yang sepi menjadi sangat ramai. Yang ramai mungkin akan semakin ramai atau justru menjadi sepi. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan yang mungkin tadinya jauh dari Tuhan, berubah jadi sungguh-sungguh. Atau mungkin yang tadinya dekat Tuhan, tiba-tiba karena efek pandemi COVID menjadi kesusahan keuangan, jadi jauh dari Tuhan. Dan memang semasa pandemi COVID-19 ini seakan-akan orang-orang Kristen diperhadapkan untuk memilih lebih dekat lagi kepada Tuhan, ataukah justru kasihnya menjadi dingin dan semakin menjauhi Tuhan. Memang ini dinubuatkan kitab Wahyu. Orang kudus berkumpulnya dengan orang kudus. Satu unity, orang lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sementara orang fasik kumpulnya sama orang fasik, kasih menjadi dingin. Kesalehan, keagamawian, semua hal yang dibuat ahli Taurat orang Farisi itu menjadi roh-roh agamawi yang dimana dosa kemunafikan mendera mereka, mereka tetap jalani kejahatan hidupnya. Dan kitab Wahyu menubuatkan sesudah penghukuman murka Tuhan pun, manusia tetap menyembah berhala, yaitu keegoisan dirinya, pengkultusan manusia, pengkultusan mamon, uang, hidup hanya untuk cari kepuasan duniawi. Itu tidak mudah untuk diubah.
Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sadarilah ketika engkau memilih sesuatu yang berbeda dengan yang dunia tawarkan, engkau adalah seseorang yang berbeda di muka bumi ini. Nah, hari itu seluruh Israel sedang didera kesukaran hidup. Tiba-tiba terjadi kemerosotan ekonomi yang luar biasa. Terjadi inflasi yang luar biasa. Bahkan kitab suci mencatat inflasi ini Bapak Ibu. Kepala keledai berharga 80 shikal. Ini bicara tentang sudah tidak ada lagi tersedia daging pilihan. Tidak ada lagi tersedia tempat untuk belanja. Keadaan inflasi ini menekan, keadaan krisis ini membuat orang tidak punya pilihan. Dikatakan keledai itu, satu kepala keledai itu berharga 80 shikal perak. Dan itu kalau kita setarakan, nggak usah dihitung secara kalkulator lah, kira-kira satu kepala keledai, sebanyak apa sih daging satu kepala keledai? Masih sedikit karena banyak tulangnya. Itu harganya sekitar 9 juta rupiah. Ini inflasi yang sangat gila-gilaan terjadi pada masa itu. Suatu kesukaran hidup yang mengerikan terjadi. Dan kalau kita bisa memahaminya, kalau kita cuma sekilas membacanya, kalau tidak merenungkannya dalam pemahaman roh, kita tidak bisa menemukan bahwa pada saat itu bukan 9 juta senilai kepala keledai, tetapi sebenarnya pelanggaran akan firman. Orang lari jauh dari kekudusan hidup. Kenapa? Keledai adalah binatang yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel, karena keledai ini adalah binatang berkuku belah, binatang yang haram di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya karena tidak ada pilihan, orang memakan binatang haram kali itu. Ini bicara tentang suatu keadaan iman tidak lagi bisa dipertahankan. Keadaan yang merosot ini oleh karena tekanan kesukaran hidup ini sebenarnya merupakan suatu gambaran akan datangnya masa antikris 666. Ya, triple six ini ketika datang, sedikit anak Tuhan bisa siap dan bisa bertahan di baliknya. Karena itulah kalau kita tahu bahwa sangat sulit sekali menghadapi masa antikris, selagi ada kesempatan, hiduplah berkenan kepada Tuhan. Pilihlah jalan hidup berkenan. Kenapa? Sebelum masa itu datang, kita percaya kita sudah rapture dulu. Jadi kita tidak perlu masuk pada masa kesusahan hidup yang sulit iman bertahan di baliknya. Ini Tuhan pesankan buat kita, supaya kita bisa menangkap bahwa mengerikannya keadaan kesukaran. Dan Tuhan pesankan tahun 2023 ini akan datang masa kesukaran, di mana 6 bulan anak-anak Tuhan harus bertahan. 6 bulan anak-anak Tuhan harus berdoa untuk mentransformasi keadaan ini. Belum terjadi. Roh menyatakan kepada saya, permulaan bulan itu belum terjadi. Saya masih menunggunya dan saya berharap, sebagaimana Roh menunjukkan kepada saya pergantian musim dingin ini, saya menangkap suatu pesan. Mungkinkah akan datang masa kekeringan panjang, masa kesukaran lagi di balik perubahan musim ini, merupakan permulaan bulan. Jadi Januari sampai Desember ini, bulan apakah sebenarnya bulan permulaan yang menuju pada perhitungan 6 bulan yang Tuhan pesankan kepada kita, Bapak Ibu. Selain kepala keledai bernilai 9 juta harga jualnya, dikatakan 1/4 kap tai merpati, Bapak Ibu. Yaitu sekitar kemarin Pak Bambang, Pastor William, Richie, anak-anak kami semua, bahkan Rehwel, Irwan, Yuli, Bu Susi, semua, Bu Angel, ngitung-ngitung, ternyata 1/4 cup itu kira-kira 200 gram. Belum menyampai 1/4 kilonya. Itu harganya sekitar 5 shikal perak. Tahi merpati itu nilainya 600.000. Ini kan sesuatu yang tertutup di dalam kitab suci. Kenapa ketika keadaan sukar hidup datang, harga tahi merpati aja 600.000, itu kira-kira 200 gram. Nah, saya coba menelaahnya sepanjang malam, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ternyata ada 6 pendapat. Kalau kita terus Mbak Google lewat sejarah kitab suci, lewat pemahaman tokoh-tokoh ahli bahwa tentang tahi merpati semasa Raja Yoram ini ketika Ben-Hadad memberi suatu serangan, kemudian menekan keadaan kota Israel, yaitu Samaria saat itu.
tahi merpati itu ternyata ada 6 pemahamannya. Yang pertama dikatakan bahwa secara pandangan yang mendasarinya, mereka percaya bahwa tahi merpati itu merupakan suatu pemahaman yang lain dari kata falafel, yaitu falafel itu ditafsirkan sebagai perkedel kacang polong, suatu makanan yang berasal dari kacang Arab yang mungkin tadinya murah kok tiba-tiba melompat jadi sekitar 600.000 rupiah. Nah, di sisi yang lain, di bagian kedua, sejarawan Yahudi Flavius Josephus menafsirkan bahwa kotoran merpati itu adalah pengganti garam. Jadi kebayang nggak? Garamnya nggak tersedia, tahi merpati itu dipakai sebagai penggantinya. Jadi kalau ibu-ibu lagi masak nih, ya, masak kangkung, garam nggak ada, ya, akhirnya tahi merpati dicebur di dalamnya, ya. Ini mungkin resep baru di dalam dunia kuliner. Saya juga baru temukan di pemahaman pengertian pesan Tuhan bagian ke-6 ini. Tadi kita makan soto ayam aja asinnya luar biasa. Ternyata kalau nanti udah tidak bisa asin lagi, itu dicelupin tahi merpati, itu diaduk di dalamnya. Nggak kebayang rasanya kayak apa, ya. Lalu di dalam catatan kaki 2 raja-raja, ya, The Geneva Bible menyebut bahwa kotoran itu digunakan sebagai bahan bakar untuk api. Jadi karena nggak ada tersedia lagi bahan bakar, jadi tahi merpati itu untuk bahan bakar. Lalu New Jerusalem Bible menafsirkannya sebagai bawang liar, wild onions, ya, bawang liar. Jadi tahi merpati itu merupakan istilah dari bawang liar. Sedangkan New International Version itu menuliskan istilah biji polong, ya. Jadi takaran 600.000 itu adalah biji polong makanan. Dan King James Version dan English Standard Version mempertahankan tahi merpati. Mereka tetap mengatakan bahwa itu benar-benar tahi merpati. Dalam bahasanya, bahasa aslinya artinya dafdang. Keren ya Bapak Ibu, ya, dafdang. Kesulitan hidup, dafdang, ya. Jadi tahi merpati itu harus mengingatkan kepada kita tentang masa kesukaran hidup yang dipesankan Tuhan. Mengerikannya hidup di saat itu terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena nggak ada pilihan lagi. Kesusahan hidup, makanan susah, keuangan susah, pilihan hidup susah, inflasi terjadi, krisis terjadi, tekanan hidup terjadi, dan yang lebih mengerikannya, sesuatu kita lihat bagian kedua. Kalau bagian pertama bicara tentang kesukaran hidup, bagian kedua bicara tentang Raja Yoram, mewakili orang-orang pilihan, mewakili orang-orang Kristen, mewakili orang-orang rohani saat itu menyalahkan Tuhan. Apa dasarnya ya Raja Yoram menyalahkan Tuhan? Yang pertama dasarnya adalah ketika Raja Yoram shocknya, shock-shocknya. Mungkin sebagai seorang raja dia cukup makan. Meskipun mungkin selama ini pesta pora, tiba-tiba kesusahan hidup, ya tidak ada lagi pestanya, makannya mungkin sederhana, tetapi dia masih cukup makan. Dan ketika ada seorang ibu-ibu datang kepada Raja Yoram bercerita tentang kanibalisasi, yaitu saking gak tersedianya makan, mereka lalu makan anak laki-lakinya. Ya, Raja Yoram itu shock. Dan di dalam keadaan shocknya, Raja Yoram mengirim utusan kepada Nabi Elisa, hendak membunuh Nabi Elisa. Ini kitab suci tuliskan terbuka sekali. Kenapa? Ada sumpah di dalam perkataan Raja Yoram ini. Kenapa? Tekanan hidup. Inilah yang harus kita sadari di dalam hidup ini. Seringkali kita menerima sesuatu yang dari luar, mempengaruhi emosi kita, kemudian kita bereaksi, kemudian kita mencari suatu sasaran, atau mungkin istilahnya kita cari kambing hitamnya untuk melampiaskan emosi kita. Ini terjadi di dalam kitab suci. Tetapi Roh Kudus mengajarkan kepada saya suatu pemahaman yang berbeda. Kenapa? Bapak Ibu harus ingat, Elisa ini adalah anak rohani daripada nabi besar yang bernama Elia. Kita tahu Elia dan Elisa sama-sama memiliki pengurapan, memiliki kuasa otoritas Tuhan, bisa menurunkan badai,
bisa memerintahkan binatang makan orang, bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan bagi seorang Nabi Elisa untuk menghancurkan, membinasakan utusan daripada Raja Yoram itu gampang sekali. Kenapa? Karena otoritas Tuhan ada padanya. Malah kitab suci mengatakan kepada kita, Nabi Elisa berpesan kepada tua-tua, tahan utusan itu. Lihat si pembunuh itu sudah mengirim utusan untuk membunuh aku. Tahan dia, tahan dia. Ini kan pernyataan yang menurut pemahaman roh ganjil. Kenapa? Karena ada suatu pesan tersembunyi di baliknya antara Raja Yoram. Raja Yoram ini kan garis keturunan dari Raja Ahab. Mamanya adalah Isabel. Sudah terdidik dari orang tua yang keras, kejam. Sudah terimpartasi secara naluri adalah orang-orang yang mudah membunuh orang. Kenapa? Karena papa mamanya terkenal tokoh jahat dalam kitab suci. Tetapi kita harus menyadari bahwa hidup ini dilahirkan dari orang tua sekejam apapun, itu bukan pilihan kita. Itu semua adalah karunia Tuhan. Lahir dari orang tua yang kejam, jahat, ataukah dari orang tua yang bejat, ataukah dari orang tua yang sangat miskin, ataukah dari orang tua yang sangat bodoh sekali. Itu nggak bisa dipilih. Tetapi ketika kita bertumbuh jadi seseorang, bertambah besar, dewasa, memiliki pemahaman, pengertian hidup, kita bisa memilih di balik karunia itu. Kenapa? Hidup ini pilihan. Dilahirkan tidak bisa memilih, tapi besarnya menjadi apa? Adalah pilihan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Raja Yoram ini, kita bisa menangkap sebenarnya ada suatu connection dengan Nabi Elisa yang tidak digambarkan terbuka oleh kitab suci, tetapi sebenarnya Nabi Elisa mengisyaratkan bahwa Raja Yoram ini dalam keadaan syok, stres, kemudian membuat suatu statement untuk membunuh Nabi Elisa. Pada dasar di dalam hati seorang Raja Yoram adalah dia pergi hendak meminta petunjuk Tuhan, Bapak Ibu. Ini penting kita sadari. Dalam segala kemarahan hidup kita, dalam segala stres, tekanan, dalam kesulitan, dalam berbagai-bagai dilema dan persoalan hidup, kita harus tetap pergi kepada Tuhan mencari petunjuk. Pergi kepada orang-orang yang diurapi Tuhan, yang kita kenal bobot bibit bebetnya, untuk meminta petunjuk. Tetapi di akhir zaman ini banyak anak-anak Tuhan, ya, tanyanya banyak sekali, ya, pemahamannya kecil, ngejarnya banyak sekali dan kuat ngejar, tetapi tidak pernah melakukan apa yang ditanya dan yang dikejar. Jadi banyak sekali orang sebatas NATO, ya, no action, talk only. Jadi di dalam dirinya ketaatan dan perbuatan itu dingin. Kenapa? Banyak ngomong, banyak nanya, banyak bingung, banyak tidak tahu, banyak confuse-nya. Tetapi nggak ada langkah imannya, nggak ada perbuatannya. Ini membuat kekristenan di akhir zaman ini, mukjizat, terobosan hidup, semua kuasa Tuhan sulit dicurahkan. Oleh karena apa? Ada banyak orang lebih suka banyak ngomong, banyak tanya. Sedangkan kitab suci mengajarkan kepada kita, hidup ini harus tersembunyi. Sedikit bicara, banyak bertindak. Iman lakukan dengan tersembunyi, maka Bapa di tempat tersembunyi akan menjawab iman. Mukjizat, kesembuhan, terobosan ekonomi, semua itu adalah bergantung langkah iman, bukan bergantung tanya jawab, Bapak Ibu. Pemahaman ini harus kita dapat, karena banyak anak-anak Tuhan kejar-kejar ingin cari jawaban yang sebenarnya sudah tersedia, yaitu tindakan imanmu. Satu langkah kau bertindak, imanmu menjadi buah, dan kau belajar lagi hal baru di balik langkah berikutnya. Karena dalam kehidupan ini, perkara kecil menjadi tolak ukur, perkara kecil inilah langkah iman. Kalau perkara kecil kita setia, ya, kalau perkara kecil kita setia, maka baru datang perkara-perkara berikutnya yang menuju titik semakin besar, semakin mengerti, semakin diberkati. Jadi anak-anak Tuhan harus memahami hari-hari ini, apalagi menjelang masa kesukaran hidup akan datang. Tuhan ingin saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan itu memiliki tindakan iman. Ketaatan yang bukan perkataan, tetapi ketaatan yang menjadi buah perbuatan. Ketaatan yang melahirkan terobosan hidup. Ketaatan yang menjadi suatu bukti nyata bahwa Tuhan ada di dalam hidupmu. Ketaatan yang menjadi mukjizat bahwa
apa yang kau percayai itu menolong hidupmu, bahwa Tuhan yang kau sembah itu adalah Tuhan Allah yang hidup, karena engkau menjadi manusia yang hidup, yang bekerja, yang berkarya, yang melakukan tindakan dengan cara yang hidup. Selagi engkau percaya, selagi engkau tahu bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang hidup, engkau melakukan perintahnya dengan setia, dengan rela, dengan sadar, dan itu dengan segenap hati, maka semua yang kau terima sebanding dengan apa yang kau tabur, apa yang kau semaikan menurut kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, tidak jemu-jemu saya berkata kenali bobot bibit bebet rohani, baik mentor rohani, pengajaran rohani, ataupun segala sesuatu yang baru datang dari rohani ini. Supaya apa? Supaya engkau melangkah. Kalau engkau sudah tahu itu Tuhan, kalau engkau sudah yakin itu Tuhan, engkau masih ragu-ragu, berarti engkau adalah orang yang berdiri di dua perahu. Engkau punya keraguan di antara dua sikap hati. Engkau terombang-ambing oleh kekhawatiran hidup, takut tertipu, takut dengan masa lalu. Kemudian engkau terus bertanya. Itu menandakan bahwa engkau tidak akan pernah jadi apa-apa. Nanti akan tambah usia, rambut memutih. Engkau tetap jadi orang yang sama, hidup yang sama, bahkan mungkin lebih menderita. Ini kitab suci pesankan kepada kita. Karena itulah Nabi Elisa memberi kita suatu pemahaman tentang terobosan hidup di tengah kesukaran hidup ini, dengan berkata kepada para tua-tua, tahan utusan Raja Yoram itu, tahan dia. Kenapa? Karena ada sambungan ceritanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ketika Nabi Elisa memahami hati Yoram, ketika Nabi Elisa bisa menangkap bahwa ya Raja Yoram ini dengan keterbatasan hidupnya, dia tetap mencari Tuhan. Dia tidak lakukan sesuatu yang menentang. Dia lakukan sesuatu yang memang sangat tertulis dalam kitab suci seakan-akan itu jahat. Tapi sebenarnya seorang nabi, seorang mentor yang mengerti kelemahan anak-anak rohaninya, yang mengerti kelemahan anak-anak Tuhan, bisa mengcover itu. Dan di tahun 2023 ini Tuhan pesankan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan ada pada hamba-hamba yang murni, hamba-hamba yang dekat dengan Tuhan. Tangan mereka, hikmat, pengertian, dan kuasa yang Tuhan percayakan, titipkan kepada hamba-hamba yang murni ini, yang bawa bibit bebetnya Anda kenal ini, akan menolong akan hidupmu. Engkau tinggal mengikuti perintahnya. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu melihat suatu catatan kisah berikutnya. Lebih panjang catatan ayatnya, tapi ini melengkapi pemahaman tentang pesan, pengertian pesan Tuhan yang ke-6 ini di balik 6 bulan masa penentuan dunia ini. Mari bersama-sama kita lihat, akan dibaca oleh suami istri bergantian, yaitu Irwan dan Yuli, di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai yang ke-20. 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 10. Beginilah bunyinya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain,
Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Sambungan 2 Raja-Raja 7 ayat 10. 2 Raja-Raja 7 ayat 11. Maka penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 12. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, "Baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota." Ayat 13. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, "Baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat." Ayat 14. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Ayat 15. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Ayat 16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 12. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di depan pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Tuhan itu, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakah hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya."
Ayat 20, demikianlah terjadi kepada orang itu, rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ini kan menarik sekali ya. Kalau kita baca aja dan kita pahami apa yang terjadi di balik kisah pengepungan, masa kesukaran hidup, kemudian terjadi krisis, lalu ada banyak anak-anak Tuhan tidak lagi bisa pegang imannya, tidak lagi bisa berpatokan pada kitab suci. Kenapa? Karena deraan hidup yang berat. Tetapi terpujilah Tuhan, karena Raja Yoram ternyata masih mencari Tuhan, meskipun perilaku Raja Yoram ini karena merupakan gambaran didikan orang tua, nyarinya dengan cara yang penuh dengan cara kekerasan. Tapi kita bersyukur Nabi Elisa adalah nabi yang bijaksana. Dia memahami kesusahan anak-anak rohaninya, dia punya hati Bapa, dan dia mengayomi para pemimpin dengan cara bijaksana. Nabi Elisa adalah nabi yang membawa pendamaian. Dia mengambil suatu solusi damai, di mana mungkin saat itu ada banyak orang berkata, wah, dia kok kayak ngorbankan kita, dia kok plin-plan, dia kok nggak pakai cara kekerasan, dia kok nggak pakai kuasa Tuhan. Itu juga saya terapkan sebagai ketua RW. Jadi hasil pencapaian selama 14 bulan saya jadi ketua RW ini, ada banyak hal ajaib, ada banyak hal baik, ada banyak hal yang luar biasa terjadi. Dan ini jadi berkat di lingkungan tempat kami tinggal, karena roh yang mendasari Nabi Elisa ini, roh yang sama Tuhan karuniakan dan saya terapkan sebagai ketua RW. Wah, membawa dampak yang luar biasa Bapak Ibu. Bisa tanya para ketua RT, saya ada 9 ketua RT, bisa tanya ribuan warga tempat saya jadi ketua RT. Sesuatu yang indah. Bahkan baru-baru ini ada kasus anjing gigit anjing, berakhir damai dengan ganti rugi yang bawa rasa damai Bapak Ibu. Dan saya berkata, wow, memang kitab suci menggambarkan kepada kita solusi, cara-cara yang tepat. Dan ini Tuhan sudah bentangkan kepada kita, caranya adalah kembali kepada Tuhan, cari wajah Tuhan di tengah kesukaran hidup, berbalik dari tingkah laku yang jahat, masuki dimensi Tuhan dengan cara dimensi pertobatan. Karena banyak kali kesalehan hidup dalam kekristenan ini ya. Jadi kesalehan hidup dalam kekristenan ini, banyak orang melakukan ritual bukan karena pertobatan. Jadi kesalehan adalah kesalehan bukan karena pertobatan, tetapi kesalehan karena rutinitas. Kesalehan rutinitas di dalam kekristenan ini hanya akan membawa kita masuk pada persekutuan agamawi, di mana dosa kemunafikan ahli Taurat orang Farisi akan menjerat anak-anak Tuhan. Sebaliknya kalau kita datang dengan kesalehan pertobatan, akan melahirkan jawaban Tuhan. Jawaban ini menurut saya adalah jawaban yang wow. Lihat 2 Raja-Raja 7 mulai ayat 1 saja. Lalu berkatalah Elisa, nabi ini menyampaikan jawaban Tuhan. Nabi ini menyampaikan keputusan pencipta semesta alam. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Lihat, diulang 2 kali Bapak Ibu. Dengarlah, beginilah ya. Dan ada firman Tuhan ya. Ini kan penegasan. Besok itu kapan? Ini sesudah hari ini, besok berarti tentang masa depan, tentang yang akan Tuhan kerjakan, jawaban masa depan. Sebagaimana Yesus pesankan, roh yang mengetahui tentang masa depan itu telah dikaruniakan kepada kita. Roh yang sama, roh yang ada para nabi, itu diminta Tuhan dicurahkan dari surga untuk para umat Tuhan, orang-orang pilihannya. Roh ini memberitahukan kita hal-hal yang akan datang. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik. Lihat, yang tadinya tidak tersedia, yang tadinya mengalami inflasi, yang tadinya sulit untuk dibeli, menjadi sesikal. 2 sukat sejelai akan berharga sesikal. Di pintu gerbang Samaria, bukan di luar lagi. Tuhan bukan hanya pulihkan yang di dalam, yang di luar juga dibuka Tuhan. Ini transformasi. Transformasi bicara tentang
keadaan dalam kita berkemenangan, yang di luarnya berkemuliaan, berkelimpahan, Bapak Ibu. Ini bicara tentang suatu keadaan yang Tuhan pulihkan. Ini bagian ketiga. Tuhan memulihkan keadaan, Tuhan menjawab doa, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan mukjizat, Tuhan memberikan pemulihan keluarga, Tuhan merestorasi kehidupan pribadi kita, Tuhan mengembalikan semua berkat-berkat bisnis dalam hidupmu, Tuhan membawa engkau masuk pada kegenapan janji-janjinya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya ini hal yang harus kita kerjakan. Yang tadi berharga 600.000, yang tadi berharga 9 juta, itu bukan pilihan untuk iman. Hari ini Tuhan kembalikan hilang. Kenapa? Yang 9 juta tidak berlaku lagi. Yang 600.000 yang sebenarnya bukan pilihan, dan itu adalah alternatif yang sangat tidak baik. Yang terburuk di antara yang paling buruk, itu bukan pilihan yang baik. Kenapa? Baik aja belum sampai, gimana terbaik? Tuhan membuat suatu keadaan yang pulih. Kita memilih yang best of the best, terbaik di antara yang baik, dengan memberinya senilai hanya mungkin seharga 75.000 rupiah. Bayang nggak Bapak Ibu? Transformasinya, transformasi yang berapa kali lipat dalam hidup. Karena itulah kita harus menyadari, bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati hidupmu. Bagi Tuhan tidak sulit untuk merestorasi, memulihkan hidupmu. Engkau harus memulainya dari satu langkah ketaatan. Ya, kalau udah tahu salah, bertobat, tinggalkan jalan-jalan yang jahat. Kalau udah tahu engkau melanggar ketetapan Tuhan, ya, lalai dalam membayar persepuluhan, lalai membayar nasar, berhenti di sini, melangkah, kerjakan. Ya. Abaikan semua roh-roh yang mendakwa, roh-roh yang membuat engkau ragu. Oh, nanti disalahgunakan nanti. Itu bukan urusanmu. Urusanmu selesaikan bagianmu dengan Tuhan. Bagianmu nikmati dari Tuhan. Jangan pusingkan dengan segala hal. Bahkan ketika ada hamba-hamba yang menimbun 300 miliar, 500 miliar. Urusan mereka dengan Tuhan. Urusanmu, jangan urusi mereka. Urusanmu, berperkara dengan Tuhan. Pulihkan hidupmu dan dapatkan masa pemulihan itu. Alami transformasi yang dari Tuhan itu, Bapak Ibu. Ini semua mengajarkan kepada kita 6 bulan ini ternyata bukan hanya bagi sisi dunia, tapi bagi engkau pribadi, bagi engkau dengan pekerjaanmu, bagi engkau dengan bisnismu, bagi engkau dengan pelayananmu, bagi engkau dengan keluargamu. 6 bulan ini ternyata Tuhan memang bukakan pintunya. Mari alami terobosannya. Tahun ini Tuhan pesankan buat kita, benar-benar adalah tahun bagi orang-orang murni yang akan diangkat masuk, dan bukan hanya masuk pintunya, akan didudukkan di kursi-kursi kehormatan Tuhan, akan menjadi orang-orang kesayangan dari pembesar negeri, bahkan dari orang-orang besar. Anak-anak Tuhan akan terangkat mulai tahun 2023 ini. Akan ada keajaiban menyertai anak-anak Tuhan, orang-orang pilih Tuhan, keluarga dalam Tuhan, orang-orang pilihannya akan terangkat mulai tahun 2023 ini. Keajaiban yang tidak terucapkan dengan kata, Tuhan akan kerjakan. Dan ini waktunya adalah waktu percepatan, waktu signifikan dari Tuhan. Besok bicara tentang benar-benar hari besok. Besok bicara tentang bulan besok. Besok bicara tentang tahun besok. Ini bicara tentang waktu yang sudah pasti di masa depan. Tuhan akan kerjakan, sebab firman-Nya tidak gagal. Firman-Nya sudah disampaikan dan diperdengarkan hari ini, dan berbahagialah engkau yang mendengarkan akan pengertian, pemahaman dari pesan Tuhan ini. Kenapa? Karena padamu, pada pelayananmu, pada bisnismu, pada anak cucumu, sesuatu yang ajaib segera terjadi. Yang tadinya mungkin engkau mikir untuk beli ini, beli itu dengan keterbatasan uang, nanti engkau tidak bisa mikir lagi, karena yang kau pilih yang terbaik. Tuhan sediakan berkat keuangan yang kau perlu. Yang tadinya engkau mikir bayar bagaimana yang menutupi cash flow, pusing dengan bisnis, engkau tidak perlu pikirkan lagi, karena tumpukan berkat keuangan di rekening bisnismu, di rekening perusahaanmu, di rekening pribadimu, itu sudah berlimpah-limpah. Engkau tidak perlu lagi menghemat. Tuhan hanya menghendaki engkau berhikmat, mengelola semua kepercayaannya itu menurut hatinya. Haleluya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dari kota Bandung, biarlah kobaran Bandung Lautan Api, roh yang membara di dalam Yesus, yang membangkitkan Yesus Kristus di hari ketiga, dan roh yang membawa Yesus naik ke sorga ini, tercurah bagi Bapak Ibu, tercurah bagi kita semua. Apinya membuat kita hari ini meninggalkan kasih yang menjadi dingin.
Kita bergelora mentaati Tuhan, tidak lagi nawar, tidak lagi banyak tanya. Kita kerjakan semua perintah Tuhan, semua ketetapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita ada generasi menjelang masa kesukaran besar datang. Kita akan dipagari dengan tembok api Tuhan. Kita akan dibawa naik menuju ke atas gunung Tuhan. Kita bahkan akan dibawa naik ke awan-awan permai. Dalam segala batasan, segala perhitungannya, Tuhan mengatur hidupmu, hidup keluargamu, dan mengatur semua keberadaanmu. Dan di tangan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, hidup berkenan kepadanya, hidup kita aman, hidup kita terpelihara, hidup kita dijamin Tuhan. Karena itu, mari bergerak melangkah dengan ketaatan, tanpa menawar, tanpa banyak tanya, tanpa bingung, tanpa ragu lagi. Lakukan semua dengan ketulusan. Seberapa harga dibalik semua ketaatanmu mungkin akan mencapai suatu keadaan sebelum naik ke atas gunung, mesti turun ke lembah yang lebih tinggi. Lakukan dengan suatu perubahan. Ketaatan dengan penderitaan lebih baik daripada menderita dari tidak taat. Kenapa? Karena penderitaan dibalik ketaatan ini adalah suatu area pembatas untuk engkau bergerak menuju kepada perubahan musim, perubahan hidup, perubahan masa depan, perubahan berkat keuangan, perubahan dan terobosan hidup yang akan Tuhan percayakan di dalam hidupmu. Haleluya. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa-doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Demi otoritas Bapa Surgawi, terbukalah tingkap-tingkap langit dan disediakannya benih-benih terbaik dalam kehidupan. Diberkatilah hidup kita. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Para malaikatnya diutusnya melindungi hidup kita dan melindungi keluarga kita. Perbekalan makanan kita disediakannya. Berkat keuangan kita dilimpahkannya, berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Dalam kemuliaan Bapa, dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Bapa Tuhan ini. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.